Bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama, Hubaba Zahro. Samudra kesabaran tak bertepi. Kalau kau bertanya kepadaku siapa orang yang paling kuat, inilah jawabanku. Tak ada orang yang kuat. Semua manusia lemah. Sebab semua manusia adalah hamba Allah. Sang pemiliknya lah yang kuat. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang artinya, Allah lah yang kaya, sementara kalian semua adalah manusia yang fakir. Quran Surah Muhammad ayat 38. Maka jika Allah satu-satunya sang pemilik kekuatan, orang paling kuat adalah dia yang paling kuat kepasrahannya kepada Allah, yang paling santai sandarannya kepada Allah, yang paling mantap kebergantungannya kepada Allah. Dan Hubaba Zahro, ibunda guru kami, Habib Umar bin Hafiz, adalah salah satunya. Ya, beliau adalah seorang perempuan yang kuat yang pernah kutemui. Izinkan aku menceritakan kepadamu kisah yang aku dengar dari sang putra, guru kami tercinta, Al-Habib Umar bin Hafiz. Semoga Allah selalu menjaganya. Dalam tausiah beliau di hari takziah yang dihadiri kaum wanita di kota Tarim awal Juni 2015 silam. Ibunda menikah dengan ayahanda Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz pada usia 18 tahun, dan ayahanda membangun rumah di sebelah Masjid Umar Al-Muhdhar. Mereka berdua tinggal di sana dengan kehidupan yang sangat sederhana, kalau tidak bisa disebut miskin papa. Ibunda pernah bercerita bahwa di masa pengantin barunya, perkakas yang beliau punya hanyalah 3 piring, 1 panci, dan sebuah sendok yang ujungnya patah. Ibunda berkata, "Umi bahagia nak, karena Allah telah memilihkan Umi kehidupan pengantin baru yang mirip dengan kehidupan Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW." Sampai sini Habib Umar terdiam dan kesulitan melanjutkan ceritanya. Disekanya air mata yang begitu saja mengalir saat mengenang sang ibunda. Sesaat kemudian beliau melanjutkan dengan sebuah nasihat. Wahai wanita muslimah, janganlah mau tertipu di kehidupan dunia yang singkat ini. Jangan biarkan keinginan hidup mapan membuatmu melenceng dari jalan yang benar. Jangan biarkan kesulitan ekonomi membuatmu memilih jalan yang salah, bahkan hingga menempuh jalan haram hanya untuk mendapatkan dunia yang fana. Lalu beliau kembali menceritakan tentang sang ibunda. Rumah yang dibangun oleh ayahanda sangatlah kecil, hanya terdiri dari 2 ruangan dan kamar mandi. Meski begitu, semua jenis ibadah ada di sana, mulai dari pembacaan zikir dan Al-Quran, tahajud, duha, hingga menerima tamu. Bahkan ayahanda menulis kitab dan mengadakan majelis ilmu di rumah tersebut. Bukan hanya keadaan rumah yang sangat minim, makanan pun sangat terbatas. Guruku Habib Muhammad Al-Haddar, kawan dekat ayahanda, pernah berkata bahwa ayahanda dulu hanya makan daging di hari raya saja. Dalam kesederhanaan hidup seperti inilah kekuatan hati Hubaba Zahro teruji. Kesabaran yang membuatnya tak pernah mengeluh, merasa kecil hati, atau protes atas keputusan Allah. Kekuatan hati ini pula lah yang membuatnya kokoh berdiri tegak ketika badai kehidupan menerpa, saat ujian maha dahsyat yang tak sembarang orang mampu melewatinya, yaitu hilangnya sang suami tercinta. Ya, betul. Suaminya hilang dalam makna yang sebenar-benarnya, bukan dalam istilah sekarang ketika seorang laki-laki meninggalkan istrinya karena terpaut hati oleh perempuan lain. Suaminya hilang, diculik oleh kaum komunis yang menjajah Yaman. Beliau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dan tak pernah kembali pulang. Di masa itu banyak ulama diculik,
disiksa, lalu dibunuh. Ada yang memilih hijrah ke negara tetangga, seperti misalnya Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang hijrah ke Mekah, atau Habib Abdullah Qadir bin Ahmad As-Segaf yang memilih Jeddah. Sang suami sebenarnya memiliki kesempatan melakukan hal yang sama jika saja berkenan, karena beberapa bulan sebelum tragedi penculikan itu, beliau berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Di sana beliau berjumpa dengan ulama-ulama tanah Hijaz, Mekah, Madinah, dan sekitarnya, seperti Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri yang menyarankannya menetap di Mekah. Saran itu ditolaknya dengan alasan, bagaimana mungkin aku kabur dari kesyahidan yang datang di depan mata, sementara para sahabat Nabi Muhammad SAW dulu menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk meraihnya. Maka kesyahidan yang diimpikan sang suami pun datang tepat pada 30 tahun usia pernikahan. Hal ini merupakan karunia baginya, namun ujian maha dahsyat bagi istrinya. Kemana beliau pergi? Apa yang terjadi? Banyak hari berlalu dalam kesedihan, pengharapan siapa tahu sang suami kembali, dan kekecewaan karena nyatanya yang ditunggu tak kunjung pulang. Ujian berat ini beliau hadapi bersenjatakan sabar dan kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kokohnya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah lah sang pemberi. Dimanapun suaminya kini berada, Allah bersamanya, akan selalu menjaganya, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, berbuat baiklah bahkan kepada mereka yang telah berbuat jahat kepadamu. Ilmu agung ini beliau tanamkan kepada anak-anak beliau hingga berbuah manis meski hadir kemudian setelah waktu yang sangat lama. Habib Ali Al-Jufri, salah satu murid Habib Umar, bercerita bahwa dia didatangi seseorang yang meminta agar permohonan maafnya disampaikan kepada Habib Umar dan keluarganya. Dia merupakan salah satu anggota kelompok yang menculik Habib Muhammad bin Hafiz pada waktu itu. Ketika hal ini disampaikan kepada Habib Umar, beliau menjawab, "Kami sudah memaafkannya sejak lama." Sejak dulu. Kemampuan memaafkan, kemuliaan akhlak, dan kedermawanan perilaku adalah mutiara indah berkilauan yang ada pada diri mereka yang berpendidikan keimanan. Hubabah Zahra wafat pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, pada usia 79 tahun. Kepergian beliau diiringi kehilangan mendalam yang bukan saja dirasakan oleh putra-putri beliau, melainkan semua orang yang mengenal beliau. Beliau ibu bagi semua, termasuk bagiku yang tinggal jauh di Jakarta. Ketika mendengar kabar kewafatan beliau, terbayang suatu malam ketika kami berkumpul bersama beliau di rumah guru kami. Kami mendengarkan seseorang sedang membaca sholawat. Tiba-tiba lampu di ruangan padam, dan semua yang ada di sana spontan berteriak, kecuali Hubabah Zahra. Beliau spontan berdoa, "Ya Allah, terangilah kubur kami nanti dengan cahayamu." Allah pasti mengijabah doamu, wahai Hubabah. Kuburmu terang dengan cahayanya. Kini tinggallah kami, berharap terangmu menerangi jalan kami yang terseok-seok belajar meneladanimu.